Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, kita hari ini bisa bersama-sama di tempat ini dengan satu tujuan, saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, di dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah berkenaan dengan menjelang hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, maka selama 40 hari masih tetap berada di muka bumi, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan. Tetapi kemudian menjelang hari yang ke-40 itu, saudara, dia datang untuk terakhir kalinya kepada murid-muridnya untuk memberikan satu amanat. Apa amanat itu? Satu perintah, amanat. Jadi artinya satu tugas yang diberikan kepada murid-muridnya. Baik, kita akan membaca dulu di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi anehnya ada beberapa orang yang masih ragu-ragu, bimbang untuk ikut menyembah, Dan kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan yang di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Satu hal lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, selalu, sepanjang waktu, sampai kepada akhir zaman." Luar biasa. Ini amanat agung daripada Tuhan. Jadi amanat itu merupakan satu pesan terakhir yang datang dari Tuhan Yesus, diberikan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka dan naik ke surga. Ini merupakan perintah yang bersifat mutlak, yang tidak bisa dibantah, yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi artinya bukan hanya kepada murid-murid masa lalu, tetapi sampai sekarang, karena firman ini juga diperdengarkan, maka perintah ini termasuk juga untuk kita sekalian. Dan ini mutlak,
Dan saudara tahu amanat agung itu merupakan ciri kehidupan bagi setiap orang percaya untuk melaksanakan tugas. Misi ini apa ya? Penginjilan. Jadi sebenarnya kita ini punya tugas, punya amanat dari Tuhan, ya. Dan saudara tahu amanat ini bukan tanpa arti, bukan tanpa tujuan, tetapi amanat yang disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan itu membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Jadi ketika amanat agung itu disampaikan untuk kita laksanakan, itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, ya. Nah, karena kita tahu saudara bahwa sejak semula, kalau kita perhatikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, serta tidak hanya sekedar menciptakan saja, tapi dipelihara, memelihara ciptaan itu dengan setia, ya. Baik, kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak kosong, tapi dengan segala isinya. Nah, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dikatakan ia berhenti pada hari ketujuh dan segala pekerjaannya telah dibuatnya itu. Apa yang terjadi kemudian? Ciptaannya itu tidak ditelantarkan begitu saja. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu, ya. Sudah kita perhatikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Itu bukan satu tujuan, ya. Karena ternyata di dalamnya kemudian Allah menciptakan sosok yang sangat disayang oleh Allah, yaitu manusia. Ya, pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Ketika dia menciptakan segala sesuatunya, dia hanya dengan perkataan menyampaikan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang, jadilah daratan dan lautan, jadilah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, jadilah binatang-binatang yang melata di bumi. Tapi waktu dia menciptakan manusia, tidak hanya dengan ngomong, maka dibuatnya, ya. Baik, kita akan baca dulu Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wow. Jadi sifat-sifatnya itu akan sama seperti Allah seharusnya. Ya. Statusnya dalam kekudusan, ya, itu juga harus sama seperti Allah. Ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, maka diciptakannya lah mereka. Dan selanjutnya Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada manusia ini, manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhi bumi ini dan taklukkanlah dia. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba bayangkan. Manusia dari segala apa yang diciptakan oleh Allah ternyata teristimewa.
sampai kemudian diberi hak untuk memerintah ya segala apa. Nah, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Woi, soal makanan saja disediakan. Ya, padahal kalau binatang-binatang itu cari makanan sendiri. Allah telah menyediakan betapa istimewanya manusia. Tapi sayang, ternyata manusia yang sangat disayang oleh Allah itu ya telah memberontak kepada Allah. Ini saudara, sayangnya manusia yang sangat dikasihi, sangat diperhatikan, tapi kemudian tidak taat, dia memberontak, dan bahkan dia ingin menjadi seperti Allah. Bayangkan. Dan itu semua karena bujuk rayu daripada si ular, si setan, ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan di sana, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali pun kamu tidak akan mati. Enggak, ya. Kalau kamu makan buah itu kamu tidak akan mati, ya. Karena pada waktu itu ditanyalah si Hawa ini oleh ular, Hawa, aku ingin tanya, bagaimana tentang buah-buah dalam taman ini? Boleh dimakan nggak? Oh, boleh. Semua disediakan oleh Allah. Boleh kami makan, kecuali satu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab kalau saya makan, saya pasti mati. Tetapi ular berkata, wah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, engkau akan tercelit, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Waduh. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah saudara setan. Hati-hati ya. Setan itu tidak pernah menjanjikan yang terjelek. Pasti yang terbaik. Mendorong kita untuk melakukan yang baik, padahal itu salah. Ya, dosa. Nah, apa selanjutnya? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Apakah yang lain nggak baik? Apa yang lain nggak kelihatan sedap? Ya saudara, kalau saudara pergi kemana-mana gitu ya, lihat buah, kelihatannya memang apa ya, menggairahkan. Ya. Kemarin saya mau beli semangka, ya. Bayi semangka itu ya larang ya. Waktu di Karangpat harganya 75.000, 1 kilo 15. Nah, waktu saya jalan di Arif Rahman Hakim kemarin 10.000. Saya beli, ternyata isinya 3,5 kilo. Nah, yang di Karangpat itu 5 kilo kali 15, 75. Wih, semua ongkosnya sak buah 75. Yang ini 35 saya beli. Saya mulai merenung, saudara. Daripada beli semangka mahal-mahal, saya beli benih semangka. Nanti habis ibadah mulai tak olah itu, masih bungkusan sudah, ya. Beli diterobos ini loh, ya. Maksud saya, kalau itu sudah usah beli banyak-banyak ya, langsung petik aja. Jadi sebenarnya buah-buah itu menarik, tapi setan telah menipu manusia sehingga kemudian perempuan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, apa yang lain tidak baik, dan sedap kelihatannya. Wow,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Ini dibujuki setan tadi. So kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi mengerti seperti Allah. Nah, apa selanjutnya? Dari mulai berpikir, dari mulai merenungkan, maka muncul satu tindakan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan celakanya, suaminya juga dikasih. Suaminya kok ya nurut, wail. Ya. Diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suami pun juga memakannya. Kenapa sih Adam ini kok ya nurut sama Hawa? Ya mungkin pikirnya, kan pada waktu itu perempuan cuma satu. Kalau dia nggak nurut sama Hawa, ditinggal pergi. Loh, sama siapa dia istrinya? Makanya dia nurut, ya, langsung makan. Dan kedua-duanya kemudian jatuh di dalam dosa. Ya, saudara, Allah sudah mengikhtiarkan yang terbaik untuk manusia, tetapi manusia tidak menurut dan manusia berakhirnya jatuh dalam dosa, dan dosa itu mengakibatkan putusnya hubungan dengan Allah. Ya, diusir manusia itu. Tapi andai kata mungkin pada saat itu manusia bertobat, beda lagi ceritanya ya. Ya. Kenapa? Allah itu sayang loh. Allah itu cinta. Ya, dia berusaha untuk supaya manusia itu benar balik. Tetapi manusia maunya sendiri, ya. Manusia tidak mau kembali kepada Allah. Coba kalau pada waktu dia bertobat, ya. Malah dia bersembunyi, lari daripada Allah. Dan akibatnya diusir oleh Allah, ya. Tapi saudara tahu bahwa Allah itu punya sifat yang tidak bisa berubah. Yaitu sayang, kasih kepada manusia, ya. Nah itulah sebenarnya kasih itu masih dinyatakan, dibuktikan ketika manusia itu bertambah banyak dan semakin banyak berbuat dosa, maka Allah sendiri kemudian karena cintanya dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, itulah Yesus Kristus, ya. Baik, kita akan membaca di dalam Matius, ya. Pasal yang ke-9 ayat 10 sampai yang ke-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, Matius itu tukang tarik pajak, ya, pemungut cukai, ya. Nah, kemudian datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ikut bersama-sama makan dengan mereka. Dan pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai itu? Dan juga orang berdosa. Nah, mulai mereka cari-cari masalah kan. Dia heran, kenapa Yesus tidak makan dengan orang baik-baik, orang yang benar, tetapi justru pada orang berdosa. Ini anehnya, ya. Nah, Yesus mendengarnya dan kemudian berkata, bukan orang yang sehat yang perlu tabib, perlu dokter, bukan. Orang sehat tidak butuh, ya. Tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Loh, Allah memang tidak butuh persembahan, saudara. Tapi dia mengatakan yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Kenapa? Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini adalah pernyataan diri Allah dalam wujud manusia, sebagai tanda bukti bahwa Allah itu tetap mengasihi manusia, manusia yang berdosa
sampai sedemikian rupa masih dicarinya, ya, melalui Yesus Kristus yang datang dalam wujud manusia, ya. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, apa yang diberitakan adalah pertobatan. Ya, berharap ingin bertobat, ya, untuk menikmati hidup kembali kepada Allah. Tetapi manusia tetap menolak, saudaraku, ya. Bahkan kemudian menyalibkan Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. Ini manusia, kebodohan dan ketegaran hatinya. Allah sudah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tetapi mereka menolak, bahkan menyalibkan Tuhan. Bodoh, ya. Nah, saudaraku, untungnya bahwa kematian Tuhan itu membuktikan belas kasih Allah. Ya, jadi ketika manusia menyalibkan Yesus, Allah nggak menyesal. Kenapa? Memang itulah unsur kesengajaan untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ya, baik. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Coba kita renungkan dari awal Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebagai bentuk sayangnya kepada manusia, manusia diciptakan dan diperhatikan, dipelihara, ya, tetapi sayang manusia berontak. Tapi untuk menyatakan sifat kasih-Nya yang begitu besar, saudara, manusia tetap dicarinya melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tapi mereka juga tetap menolak. Tegar banget ini, ya, manusia. Kasih Allah ditolaknya, Yesus dibunuh mati, saudaraku. Dan untungnya ini adalah jalan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Yesus mati di atas kayu salib, ya. Nah, saudaraku, tetapi di dalam ketika Tuhan Yesus berada dalam dunia, nah, seperti tadi pada hari-hari terakhir, kemudian Dia menyatakan kasih-Nya tetap dinyatakan untuk menolong manusia yang semakin banyak dan semakin dosa semakin banyak ini. Maka Dia memberikan amanat agungnya, ya. Pergilah, beritakan Injil ini kepada setiap bangsa, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan ajaran yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu suatu hal yang sangat dasar, ya. Nah, saudaraku, kita perhatikan inti daripada amanat agung ini, ya. Kita kembali dalam Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan yang pertama amanatnya, karena itu pergilah. Ada perintah, ada amanat supaya kita pergi. Ya, pergi itu bukan diusir loh, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, sekarang pergilah, sekali lagi bukan diusir. Artinya supaya kita ada kegiatan keluar, ya. Jangan pasif maksudnya, ya. Jadi orang Kristen tidak hanya nyaman pada kondisinya yang sekarang sudah diselamatkan. Loh, kita bangga loh. Kita bahagia karena kita mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak ingin
Kita cuma berhenti sampai diselamatkan. Pasif begitu saja ya. Kita harus aktif sekarang memikirkan kepentingan orang lain juga. Artinya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu harus menjadi pemikiran kita, ya. Kita jangan sibuk dengan urusan kita sendiri di dalam, sudah aman, bisa ibadah tiap minggu, ya, bisa menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa sehingga hubungan komunikasi dengan Tuhan itu jelas. Tapi Tuhan tidak ingin kita sebagai orang Kristen ini pasif. Tuhan perintahkan, pergilah. Jangan berada di tempatmu sendiri saja dalam kondisimu seperti ini. Tetapi pergi. Tuhan menyuruh kita pergi. Keluar. Ya. Jadi kita harus memberitakan penginjilan. Kapan saja. Di mana saja. Dan kepada siapa saja. Saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia memberikan kita kesempatan sekarang untuk pergi. Beritakan Injil. Kita kan kadang-kadang tidak berpikir begitu ya. Saya mulai tergerak sekarang saudara untuk mulai bisa menangkan jiwa. Karena ini tugas dari Tuhan. Ya, kita jangan bangga kita bisa berteman baik dengan seseorang. Dan kalau mereka belum selamat, kita punya tanggung jawab. Ya. Kenapa? Ini amanah. Pergilah kamu. Keluar. Beritakan Injil kepada siapapun. Ya. Kalau Tuhan suruh pergi, ini membuktikan bahwa orang lain juga membutuhkan keselamatan. Ya. Haleluya. Kalau kita tidak memperhatikan keselamatan orang lain, kita salah. Kita berdosa. Ya. Ya, soal mereka mau atau tidak, itu urusan mereka. Tetapi paling tidak, ayo, mulai sekarang kita beranjak dari posisi kita yang diam, kita mulai bersaksi, menangkan jiwa. Ya, saudara, memang gereja itu soal banyak sedikit jemaatnya itu bukan masalah di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana aktivitas jemaat? Kita lihat orang tua kita tidak percaya Tuhan Yesus, apa kita tega? Karena kita tahu nanti posisi kita masing-masing pada akhirnya. Kalau kita masuk surga, kemudian melihat keluarga kita, melihat sahabat kita, kemana mereka pergi? Ayo, mumpung masih ada perpanjangan umur, kita bersaksi. Ya, kita bersaksi. Saya pernah melihat di YouTube, saudara, ibu tua, dia memberikan argumentasi karena ada mereka yang mengolok-olok Tuhan Yesus, dan langsung dia jawab pertanyaannya, dia jawab semua sampai orang-orang kagum. Padahal ibu tua. Ya, jadi saudara jangan saudara pandang umur saudara. Wah, aku masih muda. Justru kalau kita masih punya kekuatan, mari kita beritakan Injil. Ceritakan. Karena Tuhan juga menyayangi semua orang. Kita sudah disayang lebih dulu. Kita sudah selamat. Tapi sekarang Tuhan berkata, pergilah. Pergilah. Ya. Haleluya. Nah, dan yang kedua, inti dari amanat agung ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Jadi jangan kita melihat golongan, melihat ras, melihat budaya yang berbeda. Ayo, kalau bisa kita menangkan mereka. Ya, tetangga kiri kanan kita ada yang belum percaya sama Tuhan. Ayo coba kita menangkan. Ya, paling tidak anggota keluarga kita nggak tega, saudara. Posisi yang berbeda nanti. Ya, kita menangkan mereka. Jangan biarkan anak-anak kita ya artinya semau-maunya sendiri mumpung masih muda. Tidak.
Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Pergi menjadikan semua bangsa murid. Ada tugas yang besar bagi orang percaya. Tidak perlu melihat perbedaan. Oh, bangsa kulit putih sama-sama putihnya. Kulit merah sama-sama merahnya. Tidak. Ada Tuhan cinta segala bangsa. Ya. Yesus cinta segala bangsa. Bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah. Semua harta indah. Nanti terima mahkota selamanya. Yesus cinta segala bangsa. Ya. Jadikan semua bangsa murid, ya. Jadi dalam menjalankan tugas misi ini, saudaraku, kita tidak boleh memandang, ya, dari mana golongan mereka, ya. Kita harus dapat menjadi saksi kapan saja, di mana saja, kalau kesempatan Tuhan berikan. Ya, saudara, entahkah kita masih sekolah, dan di sekolah kita bersaksi. Entahkah di tempat kerjaan, di tempat kerja kita, di mana saja kita duduk, kita bersaksi. Kira-kira mau nggak ya? Ya berat ini, Pak. Oh, nanti bisa-bisa saya dimusuhi orang. Saudara, yang penting saudara tidak dimusuhi Tuhan. Ayo, sekarang mulai bergerak. Coba bangku-bangku yang kosong ini. Eman loh, kursinya api-api ini. Ya. Bila perlu nanti ditambah lagi kursi yang sama. Ayo, tambahi bangku-bangku yang kosong ini dengan jiwa-jiwa baru yang beroleh selamat. Ya, kita jangan melihat perbedaan. Ya, bahwa kita tidak boleh memang membeda-bedakan. Yakub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya membeda-bedakan bangsa, suku bangsa mana, orang miskin atau orang kaya. Tidak, saudara ya. Nah, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah-indah, waduh, orang datang masuk ke gereja di sini pakai emas, ya cincinnya, ya pakaiannya indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Kira-kira gimana, saudara? Ada dua sosok. Yang satu begitu mengagumkan, yang satu lagi begitu menjijikkan. Kira-kira di mana ya? Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan. Waduh, duduk di tempat yang baik ini. Begitu naik, dituntun, saudara, ya. Oh, disambut, dituntun, ayo didudukkan tempat yang paling baik di depan, ya. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, pojokan sana, atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Wah. Nah, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi jangan suka membeda-bedakan. Ya, miskin, ya,
kaya atau miskin di hadapan Tuhan itu sama saja. Yang penting mereka mau bertobat. Ya. Saya teringat kakak saya almarhum, saudara ya, yang di Solo, Pak Pendeta Sapius Susilo. Ketika dia menangkan saya, dia nggak banyak ngomong. Dia cuma bersahabat karib dengan saya. Padahal waktu itu saya nggak seganteng sekarang ini, saudara. Benar, kalau sekarang kan ganteng kan, banyak orang kagum loh. Berapa ratus tuh cewek-cewek di Facebook itu minta kenalan. Tapi saya enggak reken. Mungkin akhirnya ada yang memblokir, sehingga sampai sekarang Facebook saya nggak bisa dibuka. Nah, karena ada mereka yang ngomong, sudah sampai 20 kali saya nyapa, nggak pernah direspon. Saya nggak pernah respon, saudara. Karena setiap kali saya buka dulu, siapa dia? Oh, aktivitasnya di gereja, pelayanan, dan nah itu baru saya konfirm. Ya, coba saudara, saya dulu nggak ganteng seperti ini. Saya dulu gudikan, saudara. Ya, kulit itu blonyok-blonyok ini. Tapi kakak saya ini, ya sebelum jadi kakak itu, kalau ketemu saya malah merangkul saya. Dipeluk, ayo diajak ke rumahnya, ya aku tolong diajari main gitar ya. Ya sudah, saya yang pegang gitar, dia yang nyanyi. Ayo tak ajari, sampai yang pegang gitar, aku yang nyanyi. Nyanyinya dari dulu sampai seterusnya cuma satu judul, Sana Surga yang Mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Besok latihan lagi, nyanyinya juga tetap sama, ya, sampai akhirnya saya jadi hafal nyanyian itu. Nah, lama-lama kemudian ya pelan-pelan saya diajak, akhirnya saya diajak ke gereja. Dan sampai hari ini ternyata Tuhan masih tetap ya memenangkan saya. Saudara, pergilah kamu, jangan membeda-bedakan ya. Kita diminta untuk pergi tapi tanpa membedakan. Dan yang ketiga, perintahnya baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus. Ini bukan tidak ada artinya, saudara. Ya, kita perhatikan yang pertama, baptiskan mereka di dalam nama Bapa. Ini ada artinya, saudara. Ya, dibaptis dalam nama Bapa itu artinya siapapun yang percaya, maka Allah mengadakan perjanjian kepada mereka dan mengangkat setiap orang yang percaya itu untuk menjadi anaknya. Jadi ketika orang itu dibaptis di dalam nama Bapa, ternyata posisi orang itu akan kelak menjadi anak-anak Allah. Saudara, orang lain bisa gumun loh kalau kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Berarti kita anak Allah. Benar, kita anak Allah. Saudara, saya anak Allah. Ya. Anaknya presiden saja bangga, apalagi anak Allah. Wih, bangga. Tapi ya, nah artinya saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah, maka dibaptiskan mereka dalam nama Bapa, artinya supaya mereka terangkat menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Kita dulu budak dari dosa, ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, artinya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya dia diangkat jadi anak-anak Allah. Haleluya. Hanya orang Kristen, saudara, yang sembrono berani menyebut Allah itu bapaknya. Yang lain nggak berani, saudara. Jadi kalau antara bapak dan anak ini adalah satu hubungan yang begitu akrab sekali. Karena apa? Tidak mungkin bapak itu meninggalkan anaknya. Selalu memperhatikan. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Wow. Tangga tidak jadi anak Allah. Sudah, Bapak itu ngerti kebutuhan kita. Ya. Dan yang kedua tadi, baptiskan di dalam nama anak. Nah ini bukan tanpa tujuan, saudaraku. Karena dibaptis dalam nama anak itu artinya kita telah disucikan. Ya. Dari segala dosa melalui kematian dan kebangkitan. Sebab Yesus anak Allah itu telah mati dan bangkit, dan itu bukan tanpa tujuan tapi menyucikan hati kita, membebaskan kita dari dosa. Ya, baik, kita akan membaca Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, artinya kita itu dikuburkan, ya. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Luar biasa. Kalau kita ngerti ini, saudaraku, kita bangga jadi orang Kristen. Pertama, kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, saudara kita dibebaskan dari dosa. Nggak gampang loh bisa bebas dari dosa. Ya. Tuhan Yesus yang telah menebus kita, ya. Dan yang ketiga tadi, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Ini maksudnya, kita yang telah percaya ini menjadi milik Allah sendiri. Ya, jadi kita bukan milik orang lain. Kita tidak dibiarkan untuk menjadi milik orang lain, tetapi menjadi milik Allah sendiri. Haleluya. Baik, kita akan membaca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu? Ya, setelah dibaptis dengan Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah milik Allah, saudara, ya. Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu tanggung jawab kita, karena kita sebagai miliknya Allah adalah mempermuliakan Allah dengan tubuh, bukan hanya dengan omongan. Dengan tubuh ini artinya dengan tindakan, saudara, ya. Muliakan Allah. Seringkali kita bisa memuji-muji Tuhan, ya.
tapi seringkali aktivitas tubuh kita, aktivitas keseharian kita tidak memuliakan Allah. Saudara, kita adalah milik Allah. Milik Allah tidak punya hak untuk mengatur diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya berserah saja kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Memang manusia diberikan akal untuk kemudian memikir itu, memikir ini, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, ya, maka Dia akan menolong kita. Saudara-saudara, kita tidak luput dari yang namanya kekhawatiran, tapi kita adalah milik Allah, ya. Nah, kemudian perintah yang keempat tadi, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tatkala kita menjadikan murid bagi orang lain, ya, untuk Tuhan, kita tidak boleh menyimpang dari ajaran. Dan kemudian ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran palsu yang kita sampaikan, tidak bisa. Nah, untuk kita bisa menyampaikan ajaran yang benar, maka perlu kita lebih banyak belajar kepada Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen malas ke gereja, ya, nggak pernah dengar firman Allah. Oh, aku baca kok Alkitab di rumah, belum tentu, saudara. Karena Alkitab itu, coba di belakang aja sudah numpuk itu beberapa Alkitab. Dulu waktu ada yang datang, kalian tidak bawa Alkitab, langsung tak kasih Alkitab. Nggak tahu dibaca atau enggak, nggak ngerti. Lihat HP. Saudara, kalau kita lihat HP, akhirnya kita tertarik kepada yang lain. Ya. Jadi kita perlu belajar kepada Tuhan sebagai orang Kristen, setiap beribadah kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, bukan yang lain. Sehingga kita kemudian dapat mengajarkan yang benar. Jadi apa yang kita sampaikan, itu adalah Alkitab, firman Allah. Tidak menyimpang, saudara. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati ya, saudara, ya. Nah, banyak ajaran-ajaran loh, kadang-kadang menyimpang. Tapi itu saudara pegang ajaran yang benar, yang saudara sudah terima. Ya, Anda kata saudara ragu-ragu, tanyakan kepada saya, kenapa ini kok begini, kenapa ini kok begitu. Ya, jadi hati-hati saudara, kalau ada yang datang ke rumah saudara, biasanya ada memang, tapi kemudian menyesatkan. Ya. Nah, saudaraku, teman sayangnya, justru ada orang yang percaya juga mengajarkan yang salah. Nah, itu selalu hati-hati, saudara. Banyak loh gereja sekarang. Tapi hati-hati. Kita mesti cari ajaran yang benar yang membuat kita sampai masuk surga. Jangan kemudian kita malah menyangkal Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-30. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hati-hati, saudara. Ada di antara kita sendiri loh. Makanya kalau ikut gereja, ikut persekutuan, hati-hati. Lihat latar belakang. Ya, hati-hati saudaraku, jangan kita terjebak oleh ajaran sesat dan jangan sampai kita sendiri sebagai pemberita ajaran sesat. Ya,
Jadi meskipun tidak gampang, ya, tidak gampang untuk bersaksi. Sudah pikir enak sih ngomong. Ayo kita bersaksi, kita menginjil, kita menangkan banyak jiwa. Enak sih ngomong. Ya. Tapi saudara, kita jangan khawatir. Karena ternyata dikatakan tadi bahwa pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku, dan ajarlah mereka dengan ajaran yang ku berikan kepadamu, dan jangan khawatir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa selalu sampai kepada akhir zaman. Saudara, indahnya di dalam Tuhan, kita tidak jalan sendiri. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Di senang dan susah, Tuhan besertaku. Jadi saudara, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, dalam arti Tuhan tidak bohong dengan janjinya. Dia akan secara aktif, saudara, akan menyertai kita, dan untuk kita dapat bekerja menyelamatkan orang lain juga, ya. Nah, tinggal sekarang kita mau tidak, itu masalahnya, ya. Kalau kita mau mendengarkan amanat agung ini dan kemudian kita melangkah, saya yakin Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.